Siapa yang bisa mengintip orang lain tanpa terdeteksi? Itu orang buta. Akas berpura-pura buta untuk datang ke sini dan melihat banyak rahasia. Beberapa orang tidak memakai celana, beberapa orang tidak memakai pakaian, terkadang mereka tidak memakai baju sama sekali. Dia dengan senang hati menatap mereka. Tapi dia tidak tahu ini akan menjadi hal yang paling aku sesali. Hari itu, Akas diundang ke rumah orang kaya untuk bermain piano. Buka pintu adalah istri. Aneh kalau Simi tidak mau membiarkannya masuk ke rumah. Akas bingung. Tetapi setelah menerima remunerasi, dia masih menuntut untuk masuk ke rumah. Saat mereka berdebat, seorang wanita tua keluar untuk menonton. Gadis itu harus membiarkannya di rumah. Akas sangat senang dan duduk di sebelah gitar. Dia belum pernah menggunakan piano yang begitu bagus. Dia memainkan piano dengan penuh semangat. Tapi sesuatu yang mengerikan terjadi. Musiknya tiba-tiba berhenti. Akas takut dan mengatakan dia ingin pergi ke kamar mandi. Tanpa diduga, ada seorang pria di dalam. Akas menggigil ketakutan. Tapi dia hanya bisa berpura-pura buta dan kembali ke ruang tamu dan terus bermain. Setelah itu, pria itu berhasil kabur. Untungnya, kemampuan akting Akas bagus. Setelah dia pergi ke kantor polisi. Saya ingin melaporkan pembunuhan. Saat ini, Sheriff datang. Siapa yang membunuh pria itu? Akas tercengang, karena orang itu adalah Kapolri. Dengan panik, dia mengoreksi pernyataannya. Kucing saya terbunuh. Sheriff curiga. Apakah Anda berpura-pura buta? Dia kemudian menuntut untuk membawa pulang Akas. Begitu dia sampai di rumah, dia melihat koran di atas meja. Akas mengatakan koran adalah untuk kucing pergi ke toilet. Dia mengambil pisau dan melemparkannya ke Akas. Untungnya dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa, tapi di dalam hatinya, dia sangat takut. Sheriff memutuskan bahwa dia benar-benar buta. Akas melarikan diri. Keesokan harinya, tubuh suami ditemukan. Sheriff mengatakan itu kecelakaan. Semuanya berakhir. Tapi kemudian banyak orang kehilangan nyawa mereka. Setelah itu, Simi membuat pemakaman suaminya. Akas diundang untuk bermain piano. Wanita tua itu juga hadir, dan wanita tua itu berkata bahwa dia melihat seorang pria aneh memasuki rumah Simi. Dia bisa menjadi pembunuhnya, tetapi ketika polisi bertanya kepada Simi, dia menolaknya. Dia menyadari dia lupa membunuh wanita tua ini. Keesokan harinya, Simi pergi ke rumah wanita tua itu dan mengatakan bahwa dia sakit kepala. Wanita tua itu pergi untuk mendapatkan obat. Simi lalu pura-pura pingsan. Wanita tua itu melangkah maju untuk membantu tetapi didorong oleh Simi. Hal ini terlihat oleh Akas. Simi tidak khawatir, karena orang buta tidak bisa melihat, tapi Akas berpura-pura buta. Akas panik sekarang. Beberapa hari yang lalu, dia baru saja melihatnya membunuh suaminya. Hari ini dia membunuh wanita tua di sebelah. Akas tahu orang berikutnya adalah dia. Untuk menyelamatkan hidupnya, dia hanya bisa terus berpura-pura buta. Simi tidak nyaman. Dia ingin mengkonfirmasi lagi. Keesokan harinya, dia datang menemui Akas. Dia berpura-pura memberikan roti Akas. Begitu dia berbalik, Akas melihatnya mengenakan topeng. Akas pura-pura tidak melihat. Simi kemudian menuangkan racun ke dalam cangkir air. Akas pura-pura bangun dan menabrak segelas air. Dia mengeluarkan pistolnya dan menemukan bahwa Akas hanya berpura-pura buta. Dia menarik pelatuknya. Akas menoleh ketakutan. Tapi ini hanya senjata palsu. Akas kemudian menjelaskan, dia bilang dia akan meninggalkan kota, dan tidak mencelanya. Simi sepertinya sudah tenang. Tapi sekarang mimpi buruk Akas benar-benar dimulai. Dia berdiri dan merasa pusing. Ternyata, dia meracuni roti. Akas jatuh dan pingsan. Pada saat ini, pacar Akas kembali. Seorang anak laki-laki menunjukkan sebuah video padanya, dan dia tahu pacarnya berpura-pura buta. Dia segera mencari Akas, tapi orang yang membuka pintu adalah Simi, dan Akas berbaring di tempat tidur. Simi mengatakan suaminya baru saja meninggal. Akas membantunya. Tidak ada apa-apa di antara mereka. Pacar yang marah pergi, tapi dia tidak tahu Akas diracun. Akas bangun dan menemukan bahwa dia tidak bisa melihat lagi. Dia dengan panik memercikkan air ke wajahnya dan kemudian menyelam ke wastafel. Kali ini, dia benar-benar buta. Dia dengan marah meraung pada Simi. Apa yang kamu lakukan padaku? Aku akan mencelamu. Simi tidak peduli. Siapa yang akan percaya orang buta? Simi memberitahu Sheriff. Tapi dia masih ingin membunuh Akas sendiri. Sepertinya sulit bagi Akas untuk lolos dari kematian. Di malam hari, dia menyiapkan paspornya untuk melarikan diri, tapi Sheriff mencekik Akas. Akas memprotes tapi gagal. Tiba-tiba, dia meraih tongkat. Akas membanting kembali menyebabkan Sheriff jatuh. Akas melompati balkon dan meraba-raba menuju jalan utama. Karena buta, dia hanya bisa berjalan-jalan. Sayangnya Akas menabrak pilar dan pingsan. Pada saat ini, Sheriff mengejar tetapi tidak melihat Akas. Berkat itu, Akas diselamatkan. Ketika dia bangun, dia menemukan dirinya di rumah sakit. Di sini sangat sepi. Staf di sini sangat antusias dan mengatakan mereka akan menyembuhkan mata Akas. Tapi kemudian mereka membawanya ke ruang operasi. Ternyata mereka sedang bersiap untuk mengoperasi ginjal Akas. Akas memprotes tapi gagal. Dokter hendak mengoperasi saat Akas angkat bicara. Dia mengatakan dengan tepat karakteristik setiap orang. Tangan perawat memiliki bekas luka. Aneh. Bagaimana dia tahu? Perawat sangat ketakutan. Dia juga secara akurat menggambarkan penampilan dua lainnya. Mereka semua berpikir bahwa Akas adalah dewa dengan mata dewa di tubuhnya. Tapi sebenarnya, sebelum saya buta, saya bertemu mereka, dan sekarang dia buta.
Akas adalah seniman berbakat. Dia berpura-pura buta untuk inspirasi artistik tetapi terjebak dalam kasus pembunuhan. Lalu dia benar-benar buta. Akas memberitahu mereka, selama mereka bekerja sama dengan saya akan memberi Anda 10 juta rupiah. Mereka langsung setuju. Akas menipu Simi untuk pergi keluar dan menculiknya, kemudian beritahu Sheriff untuk membawa uang tebusan. Kalau tidak, dia akan menuduh mereka melakukan pembunuhan. Tapi tiba-tiba sesuatu yang tidak terduga terjadi. Penyelundup manusia mengikat Aka. Karena mereka tidak ingin membagi uang dengan Akas, keduanya terkunci di ruangan yang sama. Keesokan harinya, Sheriff membawa uang itu. Dia menembak pedagang manusia dengan pistol. Ketika dia memasuki lift untuk pergi, perawat memutuskan pemutus sirkuit. Sheriff terjebak di lift. Dia mengambil pistol dan menembak ke pintu. Tapi peluru memantul kembali dan di sisi ini, Akas yang ingin kabur hanya bisa bekerja sama dengan Simi. Tanpa diduga, dia menjatuhkannya, kemudian dia ingin mengalahkan dokter, tapi dia ditangkap dan dikunci di bagasi. Dokter memberitahu Akas sebuah rahasia. Ternyata saat menculik Simi, dia mengambil tabung darahnya. Golongan darah ini sangat langka dan cocok dengan darah putri seorang kepala Dubai yang sedang menunggu pendonor ginjal. Dia menghubungi kepala desa dan berhasil menjual Simi seharga 60 juta rupiah. Sebagai imbalannya, dokter akan memberikan setengah untuk Akas. Tapi dia ragu, dia tidak mau melakukan pekerjaan kejam ini hanya demi uang. Semuanya berhenti di sini. 2 tahun kemudian, mantan pacarnya melakukan perjalanan ke luar negeri. Dia melihat iklan di pinggir jalan, dengan gambar Akas di atasnya. Dia melihat pria yang dikenalnya ini. Apakah Anda mengubah lokasi untuk menipu? Akas juga mengenalinya dan menundukkan kepalanya. Mereka pergi ke kedai kopi. Akas memberitahunya bagian selanjutnya dari cerita. Mobil masih jalan. Tiba-tiba ada suara di belakang mobil. Dokter turun dari mobil untuk memberikan obat bius pada Simi. Setelah itu, mobil mulai bergerak lagi. Akas memohon dokter untuk melepaskan Simi dan menyerahkannya ke polisi. Tapi tak disangka, pengemudinya adalah Simi. Ketika dokter menyuntikkan obat bius, dia dibunuh oleh Simi. Dia mengerem mobil, keluar dari mobil. Apakah dia berubah pikiran? Bukan. Setelah berjalan beberapa saat, dia memutar mobil dan menginjak gas. Dia ingin membunuh Akas. Pada saat ini, seekor kelinci buta melompat ke jendela mobil. Simi yang terkejut menarik setirnya. Akibatnya, mobil terbalik dan meledak di lapangan. Setelah itu, Akas dibawa ke London oleh seorang teman, tapi mantan pacarnya menariknya kembali. Sebaiknya kau jual Simi demi uang untuk mengobati matamu. Akas menatap pacarnya, tidak mengatakan sepatah kata pun dan pergi. Namun, ceritanya belum berakhir. Ketika dia mencapai persimpangan, ada sebuah kaleng di depan Akas. Dia langsung memukul kaleng itu dengan tongkat. Filmnya berakhir. Film ini memiliki situasi yang sangat tidak terduga. Ada beberapa poin menarik. Akas buta. Bagaimana dia tahu kelinci menyelamatkannya? Kelinci itu ditikam tetapi tidak terluka. Akhirnya, apakah Akas benar-benar buta? Ini adalah film thriller terbaik 2018. Setiap perubahan adegan memiliki IQ tinggi dari genre ini. Ini belum berakhir. Anda tidak bisa menebak kebenarannya. Menjadi orang jujur adalah hal yang paling berbahaya. Terkadang kamu harus memilih untuk diam atau membohongi orang lain. Tapi selalu ingat, jujurlah dengan hati nuranimu sendiri. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.